Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sya'ban min ashhuril hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala anbiya'ahu wa rusuluhul ma'sum. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ulum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila waqtin ma'lum. Amma ba'du, al-mukarram wal muhtaram, para hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana sampai sekarang Allah masih memberikan kita nikmat iman dan juga Islam, yang mana nikmat Islam itu di antara nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Sulamut Taufik, Al-Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwasanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah berkata, tamamun ni'mah al-maut alal Islam, yang artinya kesempurnaan nikmat yang kita miliki itu adalah wafat dalam keadaan agama Islam. Jadi besar, bagaimanapun besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nah kalau wafat kada dalam agama Islam, maka nikmat itu kada sempurna lagi. Oleh karena itu para ulama-ulama, para aulia-aulia, mereka selalu merenungi, mereka selalu memikirkan, mereka selalu takut kalau wafat kada dalam agama Islam. Kenapa? Karena itulah intinya nikmat. Kayak apa aja besarnya nikmat, cuma wafat kada agama Islam, nah itu kada ada artinya. Di dalam sebuah kitab, Al-Imam Syafi'i menyebutkan di kitab Tazkirul Mustafa karangan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau sebenarnya Al-Habsyi, cuma Al-Mulaqab bil Attas, dilakapi dengan Attas. Nah, di situ Imam Syafi'i menyebutkan di antara doa yang baik yang kita amalkan itu, Allahumma la tu'minni makraka wala tunsini dzikraka wala taj'alni minal ghafirin. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku merasa aman daripada tipu daya engkau. Wala tunsini dzikraka, jangan engkau jadikan aku lupa dengan mengingat engkau. Wala taj'alni minal ghafilin, jangan engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ini diantara doa agar kita selalu dimudawamahkan dalam agama Islam, supaya terus agama Islam. Nah, diantara doanya kita kada merasa aman. Nah, jadi walhasil di setiap waktu, di setiap keadaan kita kada boleh merasa aman, merasa iman kuat, kada boleh. Harus merasa takut. Kenapa? Karena orang yang takut itu pasti akan aman. Dalam sebuah syair, para aulia-aulia Allah menyebutkan Allah itu yu'minul khaifin, memberi keamanan dengan orang-orang yang takut. Takut iman kalau hilang. Nah, bila orang demikian terus hatinya, maka iman akan terus ada dalam diri kita. Bahkan ulama-ulama menyebutkan bahwasanya kalau kita tuh merasa aman daripada tipu daya Allah, daripada dicabutnya iman, itu dosa besar. Dalam kitab Kabair itu diantara dosa besar. Merasa aman dari tipu daya Allah itu dosa besar. Nah, jadi walhasil kita tuh harus setiap waktu merasakan takut kalau dicabut iman. Mesti demikian. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, jadi yang pertama yang mesti kita jaga dan kita pelihara adalah iman dan Islam yang Allah titipkan kepada kita. Di dalam sebuah kitab, para ulama menyebutkan, man lam yu'azzim hurmata man ta'addaba bihi hurima barakatu dzalikal adab. Barang siapa yang tidak
mengagungkan akan kehormatan orang yang dia beradab dengan itu orang, maka dia tidak akan diberikan berkah itu adab. Nah, jadi dalam perkataan ini ulama mengajarkan kita agar kita beradab, baik di sini atau di luar. Kayaknya di luar tuh yang intinya, di luar tuh kita jaga kehormatan orang yang kita beradab dengan itu orang. Maksudnya kita belajar lawan pengasuh. Nah, kita tuh belajar adab lawan siapa? Lawan sidin. Kita mengambil adab lawan sidin. Kalau luar kita, lalu di luar pondok tuh, misalnya kita kada karuan gawian, itu orang kada menjaga kehormatan pengasuh. Orang yang demikian sekalipun di pondok hibat, sekalipun di pondok harat adab, di luar tuh dicabut berkahnya, hilang berkahnya. Kenapa? Karena kada yu'azzim hurmata man ta'addaba bih. Nah, itu yang kedua yang mesti kita jaga. Di luar tuh mesti dijaga adab. Di dalam sebuah kitab Minahus Saniyah, Al-Imam Fudail bin Iyad menyebutkan, alamatus syika khamsun, tanda orang itu celaka ada 5 perkara. Nah, ini pun kita mesti dicari juga apa tanda celaka. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, dari tiap-tiap sesuatu kami ciptakan 2 yang berpasang-pasangan. Ada yang Allah ciptakan celaka, ada yang Allah ciptakan beruntung. Kita harus mencari napa beruntung, napa celaka. Di antara tanda yang celaka itu ada 5 perkara. Yang pertama dari Imam Fudail bin Iyad, kaswatul qulub, kerasnya hati. Orang nih dipadahi kada mampan, dinasihati kada mampan. Nah, ini tanda orang celaka. Ini yang paling utama, kaswatul qulub. Yang kedua, jumudul ain, keras mata, kada mau menangis, mengingat kejahatan tuh kada mau menangis. Orang ini sudah ingat deh kejahatan, cuma kada menangis. Itu masih termasuk tanda celaka, apalagi kada mengingat apa-apa. Nah, jadi orang yang mengingat kejahatan cuma kada menangis, nah itu di antara tanda-tanda orang celaka. Tapi kalau ia mengingat kejahatan bisa menangis, itu tanda orang yang beruntung tuh. Tanda orang yang beruntung. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, fihima ainani tajriyan, dalam surga itu ada 2 mata air tajriyan yang mengalir. Lalu ulama mengatakan, hagan siapa mata air yang mengalir tuh? Hagan orang-orang yang di dunia menangis mengingat kejahatan. 2 mata ingat kejahatan nangis. Nah, itu bila demikian kawa akan mendapatkan surga yang fihima ainani tajriyan. Nah, jadi yang kedua tadi itu jumudul ain. Yang ketiga, tanda orang yang celaka qillatul haya, kurang malu, kada penyupan. Gawi hendak ini kada baik, gawi kada sopan kada. Hendak berkuriak, hendak gawi maksiat. Nah, ini tanda orang celaka juga, ada penyupan nih. Dalam melakukan kejahatan tuh kada sopan. Yang ketiga, yang keempat tanda orang yang celaka ar-ragbah fid dunya, gemar dengan dunia. Pokoknya napa-napa duit pikirakan, ada upahnya aja. Nah, itu orang yang ragbah dengan dunia. Yang kelima, yang terakhir, tulul amal, panjang angan-angan. Ini tanda celaka juga. Jadi bila 5 perkara ini ada dalam diri kita, celaka orang tuh. Cuma bila 1 aja ada, celaka juga, cuma tak kurang lah ancamannya. Lalu yang kelima tadi, mana pungkalanya yang mesti kita hilangkan dulu supaya hilang tanda celaka? Di kaswatul qulub, keras hati. Jadi bila keras hati itu hilang, nyalain ikut hilang juga. Dia pungkalannya di keras hati itu dulu. Kayak apa? Menghilangkan hati yang keras, membersihkan hati yang keras. Dalam kitab Qami Ut-Tughyan, pengarang syairnya berkata, cara untuk membersihkan hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi membaca Quran tadabburi. Nah, itu tanda orang yang beruntung tuh. Yang kedua, khuluwul batni, jangan kanyang terus parut. Dikit-dikit parut nanti isi. Nah, ini orang kada mau bersih hatinya, mesti ditahan.
Yang ketiga, supaya hati bersih itu qiyamul lail, bangun waktu malam. Kada sama laman guring malam tuh jam berapa bangun malam. Nah itu saya kira bersih hati. Yang ketiga at-tadarru, yang keempat at-tadarru bil ashar. Tadarru, mengingat dosa di waktu sahur. Anak kamu salah misalnya, tulak tengah 5, ingat dosa. Nah itu untuk membersihkan hati. Yang terakhir mujalasatus shalihin, duduk dengan orang-orang yang saleh. Jadi bila orang duduk lawan orang saleh itu hati bersih. Jadi bila kada kawa 4 kali 5-nya dipikirakan kiraatul Quran bitadabbur kada kawa juga, anak belekas pang. Yang kedua pulang parut lapar kada kawa juga, anak kanyang tarus nih. Yang ketiga qiyamul lail kada bangun juga malam. Yang keempat tadarru, pas ajan juga sana bangunnya. Nah yang kelima barang jangan diluputakan napa mujalasatus shalihin, duduk dengan orang-orang saleh. Karena orang yang duduk dengan orang-orang saleh, sekedudukan dengan orang saleh apalagi wali, nah di situ Allah curahkan rahmat. Lawan juga orang yang duduk dengan orang wali itu nah baik yang hidup atau wafat, nah orang itu sama beribadah sepermukaan bumi. Dalam sebuah hadis yang muttasil, ada seorang habaib memimpi Rasulullah, wahai Nabi, aku nah hendak hadis ini nah minta lampin langsung kadar pakai rawi. Lalu Nabi madahkan. Ini hadis disebutkan dalam kitab Tadzkirul Mustafa. Nyadanya Nabi yang pertama nah, selama bau kopi di muntung masih ada, malaikat memintakan ampun. Nah itu hadisnya seorang habaib minta langsung lawan Nabi di dalam mimpi. Yang kedua hadisnya Nabi, bila tasbih itu nah dibawa tarus di kita di mana bawa tarus dihitung tasbih kita. Yang terakhir bila orang tuh duduk dengan orang-orang aulia, dengan orang-orang yang saleh, baik ziarah kah udah mati atau belajar, nah orang tuh dihitung sampai yang dalam sebumian. Kayak kita kaulah biawak kada kawa. Di antara amalan yang hebat tuh duduk dengan orang saleh itu kan ada ruginya kita. Nah jadi 5 perkara tadi tanda atau cara untuk membersihkan hati. Amun kada kawa juga bang yang 5 perkara teh. Ada lagi ulama menyebutkan dalam kitab Syarah Burdah. Jadi ulama siapa yang membaca 2 bait Burdah nih, berapa kan baca? Hari Jumat. Hari Jumat bacanya, pas subuh baca berapa kali kah? Insyaallah kayaknya hati itu akan bersih. Nah paham bacaannya waqsyad dasa isa min ju'i wa min shibain parubamah kemasatin syarrum minat tuhami wastabrigin dam'a min ainin kadim talaat minal maharimi wal zamhimiyatan nadami. Bila bacangin tuh hari Jumat subuh baca sekitar jam 4 kasakali beramalkan karena ada reaksinya, karena hati kita akan mudah untuk berbuat kebaikan. Nah jadi di antara amaliyah yang harat tadi itu terserah aja yang manakah bisa cara membersihkan hati dengan yang 5. Bila kada sanggup baca burdah hati burang sekali burang ada seumur hidup kalau kayaknya ada reaksinya. Jadi mulainya tadi waqsyad dasa isamin ju'i wa min shibain, artinya takutilah olehmu akan dasa isa itu tipu daya syaitan. Min ju'in waktu lapar, wa min shibain dan waktu kanyang. Jadi syaitan tuh nipu waktu kanyang bisa, waktu lapar bisa. Ya syaitan kan kanyang aja makan aja bisa tipuin syaitan, atau lapar aja tipuan syaitan juga mau. Kenapa Karena bila orang tuh nah kalau kanyang makan kudir beribadah. Bila terlalu sedikit pang makan lama aja beribadah. Jadi tipu dia setan itu hati-hati itu. Parubamah masatin di setan, terkadang lapar itu nah syarrum minat tuhami, lebih jahat daripada kenyang. Nah ini makna asal. Nah di situ pun ulama mengkias juga. Jadi lapar itu nah mau jahat pada kenyang. Orang kanyang nih makan kanyang terus ya. Subuh makan tahu ada banyak. Imah itu pulang kamarian makan pulang. Terkadang ini lebih baik daripada orang yang kadang makan sama sekali. Itu kenapa? Mungkin akan ibadah iya. Nah baik. Nah di sini ulama mengambil dalil orang tuh nambah ibadah ria terus beribadah. Mana baiknya? Aku jangan nambah ibadah ada karena ria aku aja. Baik mana? Ya ulama baik kita beribadah ria tuh. Kenapa? Karena hilang aja iya. Daripada aku aja ada hendak aku aja karena ria aku aja. Nah itu luput dalil itu tuh. Nah di Burdah tuh menjawab dalilnya ti parubamah masatin syarrum minat tuhami. Nah jadi dua bait tadi agar membersihkan hati. Itu yang perlu kita jaga. Yang keempat yang perlu kita jaga lagi
adalah akhlak kita dan kelakuan kita, apalagi di bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Makanal ahab fa'akibatu a'zam. Itu dalam perkataan dikatakan sesuatu yang dicintai Allah bila melakukan di waktu itu apa digawe pasti akibatnya besar. Bulan Sya'ban ini bulan yang dicintai Allah. Gawe maksiat besar akibatnya, gawe taat besar juga pahalanya. Jadi makana ahabbu ilallah fa'akibatu a'zam. Setiap sesuatu yang dicintai Allah akibatnya besar. Nah mungkin itu aja lah yang disampaikan. Jadi yang pertama yang perlu dijaga, kita mesti takut terus imannya kayak apa, musyah hilang, masih takut terus. Yang kedua yang mesti kita jaga, tanda-tanda celaka kita apa, adakah tabut kadakah, bila ada bersihi dengan 5 perkara atau dengan membaca burdah tadi. Yang ketiga yang perlu dijaga adalah adab kita dan mengagungkan guru-guru kita. Dan yang terakhir yang perlu kita jaga adalah mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah. Nah, kayak bulan Sya'ban, Ramadan itu diagungkan. Mungkin itu yang disampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.